Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya akan share dengan Anda sebuah fakta yang real, yang mana ini akan membangkitkan semangat kita, keyakinan kita, kepercayaan diri kita untuk menekuni industri network marketing khususnya di HDI. Apa itu? Kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, harus diakui bahwa sektor usaha penjualan langsung merupakan salah satu sektor usaha yang dapat menjaga roda perekonomian di Indonesia tetap berputar walaupun dengan adanya pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 ini. Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Agus Suparmanto mengatakan industri network marketing merupakan industri yang menopang perekonomian di saat perusahaan-perusahaan industri yang lain terpuruk jatuh, tetapi industri network marketing justru bertahan dan berkembang luar biasa. Hal yang menjadi keunikan sekaligus kekuatan utama dari sektor usaha penjualan langsung terletak kepada sistem bisnisnya yang mengandalkan jaringan pemasaran pada mitra usahanya. Konsep bisnis tersebut menjadi keunggulan karena perusahaan penjualan langsung telah memiliki loyal customer yang pada masa sekarang ini relatif cukup sulit untuk dibangun. Loyal customer yang sulit dibangun oleh industri yang lain pada saat pandemi seperti ini. Tetapi di network marketing, terutama di HDI, kenapa loyal customernya semakin banyak? Iya, kenapa? Karena dengan mengkonsumsi produknya, kita dapat duit. Tentunya daripada beli produk yang lain gak dapat uang, saya percaya orang akan memilih beli produk dapat bonus. Betul kan? Nah, yang kedua, memang produknya bagus. Sudah terbukti banyak sekali testimonial, kesaksian, bahkan yang wow, yang kena COVID-19, yang masalah kanker, yang masalah dengan anak autis dan sebagainya, banyak sekali yang terbantu. Sehingga loyal customer akan terbentuk dengan sendirinya. Oke? Data yang dimiliki Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa sektor usaha langsung memberikan kontribusi yang berarti terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan laporan kegiatan tahunan dari 147 perusahaan penjualan langsung pada tahun 2019, perusahaan penjualan langsung di Indonesia berhasil mencatat transaksi penjualan sebesar 14,7 triliun rupiah. Dengan melibatkan sebanyak 5,3 juta mitra usaha dan total pendapatan dari komisi dan atau bonus yang diterima oleh para mitra usaha mencapai lebih dari 4,4 triliun rupiah. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi para mitra usahanya, sektor penjualan langsung juga turut berkontribusi untuk menjaga keberlangsungan usaha produsen dalam negeri karena sebanyak 51,86% jenis produk yang dijual merupakan hasil produk produsen dalam negeri. 5 juta pelaku usaha di industri network marketing itu bonusnya 4,4 triliun. Wow, Anda bisa bayangkan 4,4 triliun itu besar sekali, nolnya ada 12 ya. Dan pelakunya memang 5 juta. Tetapi yang dapat bonus yang besar itu ya paling cuma 1-2% guys. Ini normal di semua industri seperti itu. Contoh misalnya pabrik air kemasan, ada banyak pabrik yang menguasai market. Berapa pabrik? Ya cuma 1, 2 atau 3 pabrik saja. Hanya sekitar 1-2% guys. Ini normal sekali. Demikian juga dengan industri network marketing. Oke? Kita lihat bersama-sama kalau misalnya ada 4.000 leader yang omsetnya besar-besar ya di seluruh industri network marketing, 4,4 triliun itu kalau saya bagi dengan 4.000 itu berarti satu orangnya bisa 1 miliar guys. Jadi artinya apa? Di industri network marketing ini itu bonus miliaran itu benar-benar sesuatu yang bisa diraih. Kenapa? Yang meraihnya bukan cuma 1, 2, 3, 10, 20, tapi ada ratusan bahkan ribuan orang yang sudah mencapai hal itu. Tinggal pertanyaannya, kita mau menjadi bagian dari yang 1% atau bagian dari yang 99%? Bagaimana caranya menjadi bagian yang 1%? Tentunya kita harus menjadi yang profesional.
Kalau kita profesional menjalankannya, kita bertumbuh diri kita investasi untuk kita menjalankan bisnisnya, investasi waktu kita, tenaga kita. Anda menjadi profesional, tentunya bisnis ini akan menghasilkan yang luar biasa buat Anda semua. Oke? Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, dari hasil survei Kementerian Perdagangan yang melibatkan 231.308 responden yang berasal dari para mitra usaha perusahaan penjualan langsung, diketahui sebanyak 54% responden adalah berstatus pelajar atau mahasiswa. Menteri Perdagangan membuat survei atau kuesioner dari 230.000 responden, ternyata 50% lebih itu adalah pelajar atau mahasiswa. Guys, sudahkah Anda memiliki rekanan mahasiswa atau pelajar? Kalau belum, Anda punya peluang yang besar ya untuk mengajak mereka, karena hari ini mahasiswa itu bingung. Mereka lulus kuliah itu mau kerja di mana? Karena lowongan pekerjaan semakin sedikit. Pabrik-pabrik mengurangi lowongannya, kantor-kantor juga sama. Mereka untuk mempertahankan karyawan lama aja mereka kebingungan bagaimana mencari karyawan yang baru. So, Anda ajak mereka, Anda bantu mereka supaya mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak dalam hidupnya. Hal tersebut mengungkapkan fakta positif bahwa usaha penjualan langsung dapat berguna sebagai sarana pelajar mahasiswa untuk membangun dan mengasah mental kewirausahaan yang tangguh. Namun, di sisi lain sebanyak 73% responden menyatakan bahwa kendala terbesar dalam menjalankan usaha penjualan langsung adalah adanya pandangan negatif masyarakat umum terhadap bisnis penjualan langsung. Salah satu hal yang menyebabkan kondisi tersebut dengan seringkali ditemukannya penawaran program pemasaran yang tidak sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang distribusi barang secara langsung. Kendala ini semakin menjadi sulit ketika masyarakat dan juga mitra usaha tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan penjualan langsung. Berdasarkan hasil survei yang sama, diketahui terdapat 49 responden yang tidak mengetahui peraturan terkait penjualan langsung. Akhirnya masyarakat menjadi lebih mudah terjebak dalam kegiatan usaha penjualan langsung yang menawarkan program pemasaran tanpa izin atau menjalankan praktek money game. Guys, ternyata 70% lebih mengatakan dari respondennya ini bahwa banyak mereka itu mengalami kendala di lapangan karena banyak orang yang ditawarin itu mereka berpikir ini bisnis bohong-bohongan. Ini bisnis yang seperti yang mereka pernah jalankan, yaitu money game ya. Nah, ini dikatakan oleh Pak Menteri itu bisa terjadi karena masyarakat tidak mengetahui peraturan nomor 70 tahun 2019. Karena di peraturan itu beliau sudah menuliskan praktek bisnis network marketing yang baik itu bagaimana, money game itu bagaimana. Nah, banyak orang yang menekuni bisnis yang tidak ada izinnya. Yang kedua, yang money game, sehingga mereka mengalami kerugian yang besar. Guys, ini bisa sebuah peluang. Jadi, sesuatu yang negatif itu tergantung bagaimana kita meresponnya. Kalau kita merespon, aduh sulit lah, karena banyak orang yang tidak paham, mereka mungkin pernah dibohongin. Kalau Anda responnya seperti itu, berarti ini sulit. Tetapi kalau kita berpikir, wah ini peluang. Kenapa? Sesuatu yang bagus tapi masih dikatakan jelek. Sama halnya kalau saya ini memberikan sebuah benda yang warnanya kuning tapi kotor guys, banyak tanah, saya kasih ke Anda. Anda, oh jijik, dibuang di tempat sampah. Padahal kalau Anda bersihkan, itu adalah emas. Nah, sama dengan industri ini. Kalau orang tidak bisa melihat dengan lebih dalam, mereka berpikir ini jelek lah, kita cuma disuruh jual lah, kita dibohongin lah, kita disuruh untuk rekrut sana rekrut sini dan sebagainya. Itu bagi yang tidak paham. Tetapi kalau yang paham, ini industri seperti emas guys. Kenapa? Karena kalau Anda menjalankan dengan profesional, percaya sama saya, dalam setahun kalau Anda mau dapat puluhan juta, ratusan juta per bulannya, Anda bisa mendapatkan itu semua. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan asosiasi di bidang penjualan langsung dan lembaga pemerintah yang terkait untuk secara aktif memajukan industri penjualan langsung dengan meningkatkan edukasi dan literasi tentang bisnis multi-level marketing
atau penjualan langsung sehingga citra usaha penjualan langsung di mata masyarakat dapat menjadi lebih baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemajuan teknologi dapat memberikan kemudahan berupa efektivitas dan efisiensi operasional yang sangat membantu dan bermanfaat di tengah lambatnya laju perekonomian seperti yang saat ini. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga dapat memberikan ancaman bagi perusahaan akibat perubahan perilaku dan selera konsumen, sehingga perusahaan dituntut untuk dapat berinovasi atau beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Perubahan teknologi akan membuat pelaku industri network marketing itu menjadi lebih efektif dan efisien, tepat guna, dan efisiensi. Guys, kalau dulu tanpa ada teknologi itu kalau flashback, ternyata dalam 1 bulan kami itu bisa terbang ke pindah-pindah kota di Indonesia. Hari Minggu ini, Sabtu Minggu ini ada di Jambi, balik Surabaya, minggu depannya di Bali, minggu depannya lagi ada di Manado, minggu depannya lagi di Bandung, minggu depannya lagi di Medan. Guys, Anda bisa hitung kira-kira berapa biaya yang dikeluarkan sekali kita terbang, ya kan, hotelnya, kemudian akomodasi di sananya, itu bisa jadi 5 juta sampai 8 juta. Itu sekali perjalanan, guys. 1 bulan berarti bisa 40-50 juta. Hari ini dengan menggunakan teknologi kita bisa Zoom seperti ini, bisa kirim video, bisa Anda putar di YouTube dan sebagainya. Begitu efisiensi dan ternyata tepat guna. Kenapa? Orang yang mendengarkan video, orang yang ikut meeting, akhirnya mereka jadi paham. Mereka paham yang dulunya nggak ngerti apa-apa. Mereka jalan, mereka berkembang. Efisiensi dan efektivitas. Tetapi dengan kemajuan teknologi itu bisa membuat pasar atau konsumen itu berubah perilakunya. Kalau perusahaan yang tidak memiliki kemajuan teknologi, tetapi beda dengan DHD. Benar ini, ada perusahaan network marketing itu yang turun, guys, turun omsetnya. Kenapa? Karena tidak didukung sama teknologi. Tapi di HDI tambah naik 10 kali lipat, 20 kali lipat. Kenapa? Karena ada teknologi. Kita bergabung tinggal klik, langsung registrasi online, klik, bisa belanja online, klik, kita bisa nonton Zoom, kita bisa training bersama-sama, bisa mentoring dengan upline Anda. Wow, begitu kerennya, sehingga omsetnya naik terbang luar biasa, ya, karena kemajuan teknologi yang ada. Tinggal masalahnya Anda gunakan teknologi ini atau Anda biarkan teknologi itu, Anda cuma jadi penontonnya. Perubahan strategi penjualan yang semula dilakukan secara konvensional dengan mengandalkan promosi word of mouth, door to door ataupun seminar, kini di era digital dapat disampaikan dengan mudah melalui media sosial. Saat ini dapat kita lihat bahwa media sosial maupun aplikasi percakapan yang tujuan utamanya adalah sebagai sarana komunikasi kini telah dimanfaatkan fungsinya sebagai sarana untuk mempromosikan produk-produk, membentuk dan memelihara jaringan pemasaran yang telah dimiliki oleh para mitra usaha. Guys, Anda mendengar sendiri, kalau zaman dulu medianya dengan cara kita buat seminar, kita door to door, kita kenalkan ketemu sama orang, kita datang ke rumahnya orang. Tetapi hari ini sudah berubah dengan menggunakan meeting online, menggunakan media sosial, WhatsApp lah, Instagram lah, Facebook lah. Kalau dulu itu semua menjadi alat komunikasi, tetapi hari ini disebutkan oleh Pak Menteri bahwa ternyata WhatsApp, Instagram, Facebook itu menjadi media untuk kita membentuk jaringan dan memelihara jaringan. Jadi Anda bisa gunakan itu semua. Anda bisa menggunakan WhatsApp, di grup WA, Anda bisa menggunakan IG dengan cara Anda direct message, guys. Direct message langsung ke orang yang mungkin Anda belum kenal. Itu untuk membentuk jaringan. Berikutnya, pelihara mereka. Dengan cara apa? Ya dengan menggunakan Zoom seperti ini. Ya, tinggal kita yang memanfaatkan teknologi yang ada. Ada orang yang dalam waktu 7 bulan bonusnya sudah 200 juta. Tapi ada orang yang 7 tahun bonusnya masih 100.000. Bedanya di mana? Karena penggunaan teknologinya. Bapak dan Ibu yang kami hormati,
pelaku penjualan langsung yang kental dengan karakter gigih dan ulet. Tentunya kami percaya akan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk berinovasi dan beradaptasi melakukan penjualan. Guys, Anda bisa bayangkan Pak Menteri mengatakan pelaku industri network marketing itu terkenal gigih dan ulet. Jadi memang untuk menjadi sukses di bisnis ini itu hanya dibutuhkan dua hal ini, guys. Kita gigih untuk kita ini menawarkan, berjuang. Maksudnya gigih ini berarti kan kita berjuang. Jadi kita berjuang dan ulet. Sekali kita kenalkan dia belum mau, kita ajak lagi. Dia belum mau, kita tawarkan lagi. Belum mau yang ini, ya kita tawarkan yang lain. Ini kita gigih dan ulet. Orangnya sudah bergabung pakai produknya. Anda dengan kegigihan Anda dan keuletan Anda buat dia menjadi sadar kalau dengan dia pakai produk ternyata bisa dapat duit. Wow, kalau Anda memiliki karakter yang seperti dikatakan oleh Pak Menteri, saya percaya Anda akan bisa menjadi bagian dari yang 1% yang income-nya miliaran per tahunnya. Melalui adopsi penggunaan internet dan teknologi informasi, perusahaan penjualan langsung juga dapat terhubung menjadi lebih dekat dengan para mitra usahanya dan membantu para mitra usahanya dalam perencanaan dan untuk memenuhi target penjualan serta mencapai keuntungan yang dijanjikan. Informasi berupa kebijakan perusahaan, program promosi dan pemasaran terbaru maupun bonus atau komisi yang akan diperoleh dapat diakses secara real time. Ini fungsinya teknologi. Jadi media promosi, kemudian bonus yang didapatkan itu bisa real time kita lihat. Dengan HDI One, Anda masuk guys, klik, wow bonus Anda hari ini sekian. Besoknya Anda buka lagi, klik, woi bonusnya naik 2 juta. Satu hari naik 2 juta bonusnya. Kira-kira downline tersebut itu wow akan tambah gila-gila Anda semangat untuk mengerjakannya. Berikutnya dengan menggunakan media sosial yang ada, bonus yang dia dapatkan naik 2 juta dalam sehari, dia bisa sharekan, dia bisa umumkan, dia bisa buat story, dia bisa posting. Dan akhirnya followernya, rekan-rekanannya melihat itu semua. Wih, menarik ini. Wow, akhirnya apa? Bergejolak semua guys ya. Anda bagaimana? Kalau Anda tidak memanfaatkannya, Anda akan rugi besar ya. Sehingga hal tersebut semakin memberikan rasa percaya kepada perusahaan dan meningkatkan loyalitas konsumen maupun mitra usaha. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mengajak asosiasi beserta pelaku usaha penjualan langsung untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk ikut menjaga roda perekonomian di Indonesia agar terus berputar dengan semakin banyaknya menggandeng produsen dalam negeri untuk memasarkan produknya melalui sistem penjualan langsung. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengapresiasi sebagai peluang sekaligus menjawab tantangan perubahan zaman. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada semua pihak atas kontribusinya dalam mendukung penyelenggaraan Indonesia Direct Selling 4.0 Expo. Kami berharap pameran ini dapat dijadikan momentum bagi perusahaan penjualan langsung untuk semakin memberikan kontribusi dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Guys, Anda bisa lihat ya, di mana Pak Menteri mengatakan kami mengapresiasi pelaku industri network marketing. Bayangkan, mengapresiasi, memberikan penghargaan. Ini kalau kontribusinya kecil, tidak mungkin Pak Menteri sampai mengatakan seperti itu, betul ya? Jadi ini menunjukkan bahwa pelaku di industri network marketing ini benar-benar kontribusinya besar sekali buat roda perekonomian. Bukan cuma efeknya terhadap industri itu, tetapi industri-industri yang lain itu jadi bergairah. Kenapa? Pelakunya di sini dapat bonus. Bayangkan bonusnya naik guys, dari yang cuma ratusan ribu jadi ratusan juta. Otomatis orang ini beli rumah, industri rumahnya ngefek. Gara-gara pelaku network marketingnya dapat bonus yang lumayan. Beli baju, maka pabrik bajunya bergairah, toko baju bergairah. Ini efeknya luar biasa, sampai diberikan apresiasi yang seperti itu guys. Nah pertanyaannya, bagaimana Anda menyikapi video ini? Tergantung Anda.
Kalau Anda melihat video ini dengan jeli guys, ini akan membuat Anda pede. Anda tidak lagi takut atau malu untuk menawarkan. Justru Anda bangga. Kenapa? Karena bisnis yang Anda tawarkan itu diberi apresiasi oleh Pak Menteri. Tidak sembarangan bisnis guys. Kenapa kita malu? Kenapa kita takut? Kenapa kita gengsi untuk menawarkan ini? So, sejak saat ini, setelah Anda mendengarkan video ini, buang itu semua. Tinggal sisakan keberanian dan keyakinan Anda. Kalau itu Anda lakukan, saya percaya Anda siap untuk menjadi bagian dari 1% pelaku-pelaku network marketing yang akan meraih bonus miliaran. Dan Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya setelah kita menonton video ini bersama-sama, kita semua sudah berada di track yang benar, di mana track ini bisa mengangkat perekonomian keluarga kita masing-masing. Bukan ekonomi yang kecil, tetapi kita bisa mencapai miliaran dari data Menteri Perdagangan. Oke? Yang kedua, kita bisa menyelamatkan satu nyawa. Kita bisa selamatkan dengan mengkonsumsi produk yang bermanfaat buat dia. Kemudian orang ini juga bisa menekuni bisnisnya. Kita bisa bantu mereka mendapatkan penghasilan sehingga mereka bisa memberi nafkah buat keluarganya, buat anaknya, buat orang tuanya, buat pasangan hidupnya. Ini benar-benar keren bro. Kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke? Yang berikutnya, kita pun juga bisa membantu negara yang saat ini sedang kesulitan. Kenapa? Karena banyak industri-industri, perusahaan-perusahaan, perorangan yang tidak bayar pajak. Mereka minta keringanan pajak, mereka menunda pembayaran pajak karena mereka juga kesulitan saat ini. Tetapi Anda bisa lihat bersama-sama, justru di HD pajaknya kita bayarkan meningkat luar biasa. Yang bonusnya 200 juta, itu sebulannya bisa bayar pajak bisa 30-40 juta guys. Bayangkan yang biasanya dia tidak bayar pajak, tetapi hari ini bayar 40 juta. Negara begitu mengapresiasi, berterima kasih. Kenapa? Karena memang pajak yang dia bayarkan sangat bermanfaat dalam kondisi saat ini. Oke? Dan yang berikutnya Anda bisa lihat bahwa dengan kemajuan teknologi, ini merupakan momentum guys. Momentum semua. Momentumnya bukan cuma produknya yang dicari-cari orang. Semua orang sekarang beralih untuk mencari kesehatan. Semua orang mengalihkan budgetnya untuk kesehatan. Ada perusahaan yang satu perusahaan bisa beli sampai 900 botol madu guys. Untuk apa? Dibagikan buat karyawan-karyawannya. Bisnisnya, semua orang lagi cari bagaimana menambah penghasilan. Mereka mau cari bagaimana bisnis yang tidak perlu modal, bisnis yang dia bisa kerjakan di mana-mana, tetapi bisa menghasilkan uang buat dia. Jawabannya apa? Bisnis di HDI. Betul? Iya, semua orang cari guys. Perusahaan, penghasilannya turun, karyawan, gajinya dipotong dan sebagainya. Mereka perlu itu semua. Dan Anda bisa menolong mereka dengan memberikan peluang yang luar biasa buat mereka. Online, ini akan membuat kita menjadi mudah, lebih efektif dan lebih efisien. Semua bisa kita kerjakan dari rumah. Kapanpun, dimanapun kita bisa melakukannya. Dan ingat, Anda tidak sendirian. Anda akan dibantu oleh orang yang memberikan link video ini. Guys, Anda tidak sendirian, Anda dibantu. Sehingga yang awalnya Anda akan kesulitan karena masih baru, tetapi jangan khawatir, ada orang yang siap membackup Anda. Ada orang yang siap membantu Anda. Dan orang tersebut sudah sekian tahun pengalamannya di bisnis ini. Dan orang tersebut sudah menghasilkan puluhan juta, ratusan juta di bisnis ini. Sehingga saya percaya mereka siap membantu Anda dan membuat Anda menjadi bagian 1% dari orang-orang di industri ini yang bisa menikmati income ratusan juta, bahkan miliaran per bulannya. Are you ready untuk mempersiapkan diri Anda meraih income yang besar, untuk menolong banyak orang, untuk menolong negara kita, untuk membuat diri Anda bisa dibanggakan oleh keluarga Anda, anak Anda, orang tua Anda? Pasti Anda akan meraihnya. Yuk, kita lakukan sekarang juga. Go Breakthrough, Go Royal Crown, Go Royalty, Go pemegang saham.